Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Riki Nugraha, NPM saya 2019 10415008. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari mata kuliah Komunikasi Keamanan. Yang pertama, dari sumber yang telah diberikan di dalam kasus sistem Kementerian Kesehatan yang dimanfaatkan oleh peretas atau juga hacker mempunyai cara, yaitu attack vector dan juga vulnerability. Apa sih attack vector itu? Attack vector itu adalah sebuah sarana yang digunakan untuk para hacker atau juga penjahat untuk mengakses ke semua sistem dan juga jaringan untuk melakukan kegiatan kejahatan. Peretas atau juga hacker mendapatkan sebuah keuntungan dari menjual data yang ada di dalam sistem Kementerian Kesehatan. Attack vector ini juga mempunyai cara untuk mengakses ke semua jaringan dengan cara ilegal, yaitu dengan cara mengeksploitasikan sebuah sistem data. Di dalam definisi attack vector itu menjelaskan bahwasanya cara ini bisa dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk mendapatkan akses ke dalam sistem untuk melakukan kegiatan kejahatan. Bentuk tersebut itu juga bisa dinilai dengan kejahatan cyber, yaitu yang dimana kejahatan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari menjual data suatu organisasi. Dan juga ada vulnerability. Vulnerability itu adalah suatu kekurangan yang tidak diinginkan dalam suatu program yang meliputi skala luas sehingga dampak tersebut bisa menimbulkan langsung merah. Dari kasus yang di atas itu juga dimaksud sebagai kerentanan karena sistem dari server tersebut bisa dilihat di mana server tersebut masing-masing itu sangat hangat dan juga lemah, maka dari itu server melakukan kelemahan. Maka dari itu kelemahan itu menjadi kerentanan. Maka dari kerentanan itu peretas atau juga hacker bisa mengeksploitasikan salah satu pegawai untuk memberikan sebuah akses ke komputer lokal. Maka dari itu peretas atau juga hacker bisa mudah untuk mengambil suatu data tersebut. Nomor 2, rekayasa sosial atau social engineering. Social engineering itu adalah sebuah manipulasi psikologis dari seorang dalam melakukan aksi menguak suatu informasi rahasia atau tersembunyi. Rekayasa sosial itu merupakan sebuah jalan untuk mencapai sebuah perubahan sosial secara terencana. Rekayasa sosial ini sendiri berfokus kepada kerentanan yang ada di dalam sistem jaringan komputer, yaitu salah satunya bisa menjadi seseorang manusia atau juga pegawai yang ada di Kementerian Kesehatan itu. Tidak ada sistem komputer yang tidak melibatkan interaksi kepada manusia. Maka dari itu rekayasa sosial itu juga timbul akibat adanya sistematis atas kondisi manusia. Maka dari itu perlu adanya perombakan yang dimulai dari cara pandang atau juga paradigma manusia atas sebuah perubahan. Social engineering itu salah satu teknik yang digunakan untuk seseorang hacker untuk memperoleh informasi tentang sasaran yang mungkin dapat meminta informasi langsung kepada korban atau juga pihak lain atau juga informasi tersebut. Rekayasa ini umumnya dilakukan melalui telepon atau juga lebih tepatnya kepada internet. Maka dari itu konsep rekayasa sosial ini umumnya dilakukan untuk menguatkan kalian mengetahui konsep penjahat melakukan kejahatan dengan cara mengumpulkan data-data pribadi individu dengan menggunakan kelemahan manusia. Seperti kasus yang di atas, rekayasa yang digunakan peretas atau juga hacker untuk mengelabui para pegawai Kementerian Kesehatan. Hacker ini mempunyai cara. Maka dari itu hacker ini tidak berasal dari negara Indonesia. Maka dari itu cara ini merupakan cara yang mudah untuk hacker melakukan metodenya, karena hacker ini tidak berada di dalam lingkungan Kementerian Kesehatan. Maka dari itu hacker itu
susah dan juga sangat susah untuk ditemukan. Nomor 3, saya setuju karena di dalam mata kuliah komunikasi keamanan itu kita diajarkan dengan teori-teori yang sifatnya mengelabui seseorang dengan berbagai cara dan juga teknik-teknik yang ada di dalam manusia tersebut. Dan juga komunikasi keamanan ini sangat berpengaruh kepada objek yang ada seperti self-concept, mind, belief, dan juga well-being. Dan juga data dari semua ini sangatlah penting untuk dipelajari di komunikasi keamanan. Dan juga komunikasi ini sangat jahat karena komunikasi itu adalah salah satu alat untuk memanipulasi atau juga alat kebohongan manusia. Dapat dilihat dari komunikasi keamanan ini, manusia juga berfokus kepada psikis dan juga mental seseorang. Dalam kasus rekayasa sosial ini yang terjadi pada keamanan cyber sama dengan bagaimana kita dipersuasi dan juga diinokulasi, yang dimana hal tersebut bisa mengarah kepada kejahatan yang dilakukan pada seseorang untuk melakukan manipulasi, sehingga kasus sistem Kementerian Kesehatan ini dimanfaatkan untuk para hacker yang mengingat untuk kita bahwasanya pentingnya menjaga psikis dan juga komunikasi. Maka dari itu untuk kedepannya pegawai Kementerian Kesehatan itu harus lebih berhati-hati karena sebuah data yang ada di dalam Kementerian Kesehatan itu sangatlah penting. Maka dari itu dia harus lebih sigap untuk melakukan punya cara untuk mengantisipasi agar tidak ada terjadinya hacker atau juga yang untuk masuk ke dalam sistem Kementerian Kesehatan itu. Maka dari itu sistem Kementerian Kesehatan itu lemah karena pegawainya itu sudah sistem dan juga pegawai sudah lemah. Maka dari itu gampang untuk dibobol oleh hacker. Nomor 4, menurut saya dalam keamanan server itu yang seharusnya bisa dilindungi banyak orang itu tidak mudah untuk dibobol. Dan juga Kementerian Kesehatan itu seharusnya dalam mengamankan suatu data itu seharusnya tidak mudah untuk dibobol atau juga dibocorkan ke siapapun. Maka dari itu pegawai tidak bisa lemah dan juga harus menjaga server itu agar tidak bisa dibobol. Dan mungkin ini yang aspek yang membuat saya membingungkan untuk saya, karena bagaimana cara para peretas atau juga hacker itu bisa membobol sebuah sistem keamanan yang ada di Indonesia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.